Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian elektropneumatik. Jadi komponen-komponen utamanya. Yang pertama, untuk komponen elektropneumatik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen kelistrikan dan juga komponen pneumatik. Karena sistem ini merupakan gabungan dari sistem elektrik dan juga sistem pneumatik. Nah, kemudian untuk komponen-komponen elektrik yang digunakan yaitu ada yang pertama di sini ada push button atau tombol tekan yang digunakan untuk memberi sinyal masukan pada rangkaian elektropneumatik. Di sini ada kontak NO dan kontak NC, itu normally open dan normally close, tergantung nanti untuk tombol ini akan difungsikan sebagai penghubung arus listrik atau pemutus arus listrik. Jika digunakan sebagai penghubung arus listrik, maka yang dipasang adalah kontak NO-nya. Tapi jika komponen ini akan digunakan untuk memutus arus listrik, maka dipasang pada NC-nya. Kemudian untuk komponen berikutnya ada relay. Nah, di sini relay ini merupakan saklar yang dioperasikan secara elektrik. Jadi di sini di dalamnya ada koil kumparan, kemudian ada beberapa kontak. Nah, di sini jika koil atau kumparan ini dialiri arus listrik, maka kontaknya akan terhubung atau terputus tergantung dari jenis NO atau NC-nya. Jika NO, maka saat kumparan ini dialiri arus listrik maka akan terhubung, sedangkan apabila dia NC maka saat dialiri arus listrik akan terputus. Kemudian untuk relay ini ada banyak kakinya, juga ada nomor-nomornya, di mana setiap nomor kaki itu dia punya fungsi sendiri-sendiri, apakah dia masukkan common atau output NC maupun NO. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di situ ada nomor-nomornya. Nah, kemudian relay ini untuk memasang kabel atau pengawatannya harus menggunakan soket. Nah, di soket-soket ini sudah terdapat nomor-nomornya di sini. Untuk tempat pemasangan kabel sudah disediakan nomor sesuai dengan nomor kaki dari relay. Jadi harus disesuaikan pengawatannya, kabel masuk ke nomor berapa. Kemudian selain relay, di sini juga ada relay timer, ya. Relay timer ini sama seperti relay biasa, hanya dia memiliki kelebihan ada fungsi pengaturan waktunya. Di sini kita bisa putar. Nah, kita bisa putar-putar. Nah, di sini relay ini terdapat kontak yang dia bekerja tergantung dari waktu settingan. Jadi saat koil timer ini kita aliri arus listrik, maka ada kontak yang tidak langsung bekerja. Jadi kontak itu akan bekerja menunggu setelan dari timernya. Apabila misalkan kita setel di waktu 3 detik, maka saat koilnya dialiri arus, kontaknya tidak langsung bekerja tapi menunggu terlebih dahulu selama 3 detik. Setelah 3 detik berlalu, baru kontaknya akan berfungsi, apakah dia menghubungkan arus listrik atau memutus arus listrik, tergantung dari jenis NO atau NC yang digunakan. Seperti itu. Nah, di sini timer ini berguna dalam rangkaian pneumatik untuk menunda apakah silinder akan bergerak atau menunggu beberapa waktu baru silindernya akan bergerak. Nah, kemudian selain relay timer, di sini juga ada
sensor, ya, sensor proximity. Di sini sensor proximity untuk mendeteksi objek-objek tertentu berdasarkan jenisnya, tergantung dari jenis sensor proximity. Untuk proximity ini adalah proximity kapasitif, di mana dia mendeteksi benda non logam dalam jarak tertentu. Jadi di sini pemasangannya nanti seperti ini. Ini adalah bagian untuk mendeteksinya. Jadi objek atau benda itu nanti akan dideteksi pada jarak tertentu. Nah, jadi tidak perlu menyentuh dari sensornya, dia pada jarak tertentu sudah bisa membaca apakah ini logam atau non logam, tergantung dari jenis proximity-nya. Ada proximity kapasitif seperti ini, kemudian ada proximity induktif, bentuknya sama hanya berbeda di simbolnya. Kemudian ada proximity optik dan juga proximity magnetik. Nah, untuk pengawatannya di sini untuk sensor proximity ada tiga kabel secara umum, yaitu ada kabel hitam, kabel coklat, dan juga kabel biru. Nah, kemudian untuk kabel coklat di sini dia dihubungkan dengan sumber tegangan positif di sini, sumber tegangan positif, kemudian biru terhubung dengan sumber tegangan negatif, kemudian hitam adalah keluaran dari sensor ini. Jadi kalau mendeteksi objek, maka pada kabel hitam ini akan muncul tegangan positif atau juga negatif, tergantung dari tipe sensornya, ada NPN, ada PNP. Seperti itu. Kemudian untuk komponen-komponen pneumatiknya, yang pertama ada air service unit seperti ini. Air service unit ini akan selalu digunakan dalam rangkaian pneumatik, baik dia pneumatik murni atau elektropneumatik, karena fungsi dari air service unit ini adalah sebagai penyaring udara bertekanan. Selain penyaring udara bertekanan, dia juga untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke rangkaian, dan juga untuk memberikan pelumasan atau oli yang bisa dialirkan ke komponen untuk merawat komponen. Jadi selain dia menyaring, dia juga bisa digunakan untuk merawat dengan menambahkan oli pneumatik di sini. Ya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah katup solenoid. Nah, katup solenoid ini sama seperti katup-katup pneumatik, hanya saja dia di bagian kiri atau kanan yang mengaktifkan katup ini, yang menggeser-geser saluran udara adalah solenoid. Nah, solenoid ini isinya berupa kumparan atau lilitan, jadi dia harus dialiri arus listrik. Ya, arus listrik nanti akan menggerakkan katup yang ada di dalam sini. Kemudian jika di sini hanya ada satu, ya, maka dinamakan katup single solenoid atau single acting. Jika ada dua di kiri dan juga di kanan, maka dinamakan komponen atau solenoid double acting atau double solenoid atau solenoid ganda. Jadi ganda atau tunggal tergantung dari jumlah solenoid, dari jumlah solenoid yang ada. Jika di sini hanya satu, maka di bagian sebelahnya di sini ada pegas, ya, dimatikan dengan pegas. Jadi saat solenoid ini tidak bekerja, maka pegas ini akan mendorong katup ke posisi normal. Nah, posisi normalnya seperti apa? Jika ada udara masuk dari nomor 1, dia akan keluar di nomor 2. Kemudian jika solenoid ini diaktifkan, maka udara akan berpindah dari nomor 1 ke nomor 4. Nah, isinya cara memasang solenoid seperti apa? Di sini untuk solenoid ada kita buka. Di sini ada bautnya.
Nah, di sini ada baut panjang untuk pengunci solenoidnya. Kemudian ini bisa kita lepas. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini adalah mekanisme untuk solenoidnya. Nah, ini penguncinya juga kita bisa lepas. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Ini adalah kumparan atau spoolnya. Jadi nanti kalau dialiri arus listrik, nanti akan muncul magnet yang akan menggerakkan, membuka atau menutup pilot yang ada di sini. Kita pasang kembali. Nah, kemudian kabelnya kita pasangnya di sini. Nah, jadi kabelnya kita masukkan lewat lubang di sini. Kemudian kita pasang pada terminal-terminal ini. Dimana di sini untuk terminal positif atau negatif, di sini bisa bolak-balik, tidak apa-apa. Kemudian terminal yang ketiga adalah untuk grounding kalau digunakan. Jadi setelah kabel ini kita pasang di sini, kita masukkan ke tutupnya. Setelah masuk, baru kita pasang di solenoid di sini. Seperti ini. Kemudian kita kunci dulu. Di sini kita kunci. Baru kita pasang kembali baut panjangnya. Nah, jadi nanti jika ada kebutuhan untuk mengganti kabel pada solenoid, nanti Anda sudah bisa melakukannya di sini. Nah, ini solenoid atau katup solenoid. Jadi katup ini dia dikendalikan menggunakan tegangan listrik dari solenoid. Jika ada tegangan listrik, maka katup di sini akan bergeser. Jika tidak, maka pegas yang ada di samping sini akan mengembalikan ke posisi semula. Kemudian dari katup solenoid, udara digunakan untuk menggerakkan silinder sebagai elemen penggerak. Jadi di sini ada untuk mendorong silinder maju. Jadi kalau ada udara dari sebelah belakang, di sini dia akan terdorong ke depan. Jika ada udara dari depan, maka dia akan terdorong ke belakang. Seperti itu. Nah, sekarang untuk bagaimana untuk membuat rangkaian untuk mengendalikan perangkat-perangkat itu. Nah, kita bisa awali dengan menggambar dulu rangkaian seperti apa yang nanti akan difungsikan. Oke, berikutnya kita akan belajar menggambar rangkaian untuk rangkaian elektropneumatik. Nah, sekarang untuk menggambar rangkaian elektropneumatik, maka kita siapkan dulu atau kita gambar dulu komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan. Misalkan kita akan membuat gambar sederhana. Jika tombol 1 ditekan, maka silinder akan bergerak maju. Kemudian jika tombol kedua ditekan, maka silinder akan bergerak mundur. Nah, untuk gambar tersebut, maka kita membutuhkan komponen adalah tombol tekan, kemudian katup 5/2, pneumatik solenoid ganda
jika jika silinder yang digunakan adalah double acting, kemudian katup 3/2 single solenoid atau double solenoid jika silinder yang digunakan adalah silinder single acting atau kerja tunggal. Nah, untuk menggambar di sini kita harus gambar dulu rangkaian pneumatiknya agar nanti lebih mudah. Di sini kita akan menggunakan silinder double acting, maka dikendalikan dengan katup 5/2. Di sini katup 5/2 kita tambahkan dulu solenoidnya. Di sini adalah simbol solenoid yang ada pada katup pneumatik. Kemudian kita tetap membutuhkan air service unit ini. Kemudian kita membutuhkan sumber udara bertekanan. Sekarang kita hubungkan terlebih dahulu dari sumber udara bertekanan masuk ke air service unit. Dari air service unit dihubungkan ke nomor 1 dari katup 5/2. Kemudian nomor 2 kita hubungkan ke silinder bagian depan, sehingga posisi awalnya nanti akan mundur untuk posisi awal dari silindernya. Kemudian nomor 4 kita hubungkan dengan silinder bagian belakang. Kemudian di sini ada solenoid di bagian kiri dan solenoid di bagian kanan. Solenoid yang kiri nanti untuk menggerakkan silinder maju, jadi mengalirkan udara ke nomor 4. Kemudian solenoid yang kanan untuk membuat silinder mundur dengan mengalirkan udara di nomor 2. Nah, di sini kita berikan nama terlebih dahulu untuk solenoid yang sebelah kiri. Nah, untuk solenoid diberi nama M. Kemudian angka 1 yang pertama di sini menunjukkan bahwa dia milik katup atau milik katup 1. Di sini katup 5/2 yang pertama, kemudian M itu untuk solenoidnya, kemudian 1 di sini untuk solenoid pertama. Solenoid yang kedua berarti kita beri nama 1M2. Angka 1 di depan menunjukkan dia adalah bagian dari katup 1. Kemudian M di sini adalah solenoid, kemudian 2 di sini dia adalah solenoid kedua pada katup 1. Karena katup ini memiliki 2 solenoid, 1M1 dan 1M2. Kemudian setelah ini baru kita gambar rangkaian elektriknya. Yang pertama kita butuhkan adalah catu daya atau sumber tegangan. Misalkan di sini pakai 24 volt DC. Di sini ada plus, kemudian ada 0 volt, kemudian kita tambahkan tombol tekan di sini. Kita tambahkan tombol tekan di sini. Kemudian untuk menggerakkan solenoid itu tidak langsung dari tombol, tapi kita gunakan dulu relay. Di sini kita tambahkan koil relaynya. Akan diberi nama relay 1. Nah, untuk konsep rangkaian elektropneumatik itu untuk rangkaian penguncian adalah rangkaian yang dasar yang nanti akan kita gunakan terus-menerus, jadi rangkaian penguncian. Untuk mengendalikan solenoid tidak langsung dari tombol, tapi kita menggunakan relay karena ada kemungkinan
jenis tegangan yang digunakan pada solenoid berbeda dengan tegangan pada rangkaian kontrol. Sehingga memungkinkan misalkan di sini rangkaian kontrolnya menggunakan 24 volt DC, sementara untuk solenoidnya dia menggunakan 220 volt AC, tetap bisa dikendalikan menggunakan relay. Selain itu juga dengan relay maka kuat arus yang bisa dialirkan untuk ke solenoid menjadi lebih bervariasi. Mungkin rangkaian kontrolnya hanya menggunakan arus lemah, arus kecil, sedangkan untuk solenoid ini membutuhkan arus yang cukup besar, maka tetap bisa digunakan relay untuk memisahkan antara arus pada bagian solenoid dengan bagian kontrolnya. Nah, kemudian setelah relay, nah di sini ada rangkaian penguncian menggunakan kontak dari relay yang pertama. Kita pasang di sini. Ini kita hubungkan dengan sumber, jadi seperti ini. Ini kontaknya relay 1. Kemudian di sini misalkan ini tombol 1. Kemudian untuk tombol kedua akan menggerakkan relay 2 dan menyalakan 1M2. Di sini ada tombol 2. Kita gunakan untuk menyalakan relay 2. Nah, di sini relay 2. Nah, saat koil relay 1 ini dialiri arus, maka kontak relay 1 akan bekerja mengalirkan arus ke solenoid 1M1. Nah, di sini misalkan kita menggunakan solenoid yang sama tegangannya yaitu 24 volt DC. Jadi di sini untuk kontak relay 1 NO kita hubungkan dengan sumber di sini, sehingga saat relay 1 aktif maka kontak ini akan mengalirkan arus ke solenoid. Nah, sekarang kita tambahkan solenoid di sini. Kita hubungkan ke kontak relay 1. Di sini relay 1 akan mengendalikan 1M1 untuk solenoid. Jadi harus diperhatikan bahwa penamaan pada solenoid di katup dengan solenoid pada rangkaian kontrol di sini harus konsisten agar teknisi atau operator yang membaca gambar rangkaian ini bisa memahami bahwa oh ini untuk solenoid yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Seperti itu. Jadi harus konsisten. Kemudian berikutnya adalah relay kedua. Jika tombol 2 ditekan akan menyalakan relay 2. Relay 2 akan mengaktifkan solenoid 1M2. Jadi kita tambahkan dulu kontak relay kedua. Kontak relay 2. Kemudian di sini kita namai dulu relay 2. Kemudian kontak relay 2 nanti akan mengalirkan arus ke solenoid 1M2.
Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita baca jika tombol 1 ini ditekan, tombol S1 ditekan, dia akan menghubungkan dari sumber, arus akan mengalir melalui saklar 1 menuju ke koil dari relay 1. Saat koil dari relay 1 ini aktif, maka kontak relay 1 akan aktif. Sehingga jika di sini tipenya NO, dia akan terhubung mengalirkan arus dari sumber tegangan ke solenoid 1M1. Nah, jika 1M1 ini aktif, maka katup ini akan bergeser atau berpindah posisi sehingga mengalirkan udara dari 1 ke 4. Sehingga mendorong silinder maju. Jika tombol S2 ini yang kita tekan, maka saklar S2 akan menghubungkan arus dari sumber tegangan menuju ke koil relay 2. Di saat koil relay 2 aktif, maka kontak relay 2 juga akan aktif, sehingga di sini NO ini akan menghubungkan dari sumber mengalirkan arus ke solenoid 1M2. Saat solenoid 1M2 ini aktif, maka pada katup di sini akan terdorong sehingga mengalirkan udara dari 1 ke 2 masuk ke silinder yang depan, mendorong piston ke belakang. Kita coba simulasinya apakah sesuai seperti itu. Dan di sini tampak posisi awal dari sumber udara masuk ke air service unit, masuk ke katup 5/2, keluar di nomor 2, masuk ke silinder depan. Sekarang kita tekan S1 di sini, kita hubungkan. Nah, tampak arus mengalir dari tombol, dari sumber masuk ke tombol ke koil relay 1, sehingga di sini bisa kita lihat kontak relay R1 terhubung sehingga mengalirkan arus listrik ke 1M1. Saat 1M1 aktif di sini, maka katupnya akan bergeser dan udara dari nomor 1 akan dihubungkan ke nomor 4 sehingga mendorong piston silinder ke depan. Jika saklar S2 yang kita tekan, di sini sebelumnya terputus, kita tekan. Nah, di sini arus mengalir dari tombol ke koil relay 2, sehingga akan mengaktifkan kontak relay 2 yang menghubungkan arus dari sumber ke solenoid 1M2. Di saat 1M2 aktif, maka katup akan bergeser ke arah sebaliknya sehingga dari 1 akan terhubung ke 2, masuk ke silinder bagian depan, mendorong piston ke belakang sehingga piston akan bergerak mundur. Kita ulang lagi. Ini silindernya maju. Kemudian jika S2 ditekan, silindernya mundur. Nah, demikian cara untuk menggambar rangkaian elektropneumatik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.